Halo, balik lagi dengan gue Rizky Irsyad. Kali ini gue mau review pertandingan Indonesia melawan Vietnam semalam. Pertandingan yang bisa gue bilang mengecewakan ya, karena skor akhir berakhir dengan skor 3-0 ya untuk kemenangan Vietnam. Salah satu pertandingan yang gue gak habis pikir, kok bisa timnas kita yang sekeren ini dikalahkan 3-0 begitu aja oleh Vietnam. Bahkan ini sejarah ya, bahwa Vietnam bisa mengalahkan kita cukup besar. Aneh banget. Dan yang bikin sedih juga, kekalahan ini bukan terjadi karena Vietnam bermain jauh lebih hebat, kagak. Ini lebih menurut gue karena emang persiapannya lebih matang aja itu Vietnam. Dan di video ini gue mau bahas 3 faktor utama yang menurut gue jadi penyebab kenapa Indonesia kalah semalam. Untuk itu langsung aja kita mulai videonya, let's go. Yang pertama ya, ini gue harus bahas nih. Vietnam tuh udah ngebaca permainan Indonesia jauh banget sebelum kick off. Ini menurut gue faktor terbesar banget nih. Karena yang pertama, Herdman ini sejak awal tetap mempercayakan tim yang bermain tuh ya pada umumnya aja kayak pertandingan-pertandingan sebelumnya kan, bermain menyerang dan bermain terbuka. Dan sebenarnya ini bukan keputusan yang salah juga, karena masalahnya sebenarnya Vietnam udah mempersiapkan diri menghadapi pola permainan Indonesia tuh dari jauh-jauh hari. Kayak kita bisa lihat deh, pelatih Vietnam itu namanya siapa dia? Dia tuh udah datang gitu ya untuk bisa melihat pertandingan Indonesia sejak melawan Mozambik di FIFA Matchday bulan apa tuh, bulan Mei apa bulan Juni. Jadi udah lama banget tuh staf kepelatihan Vietnam tuh nonton ke GBK bro. Itu mungkin yang menjadi salah satu poin kenapa Vietnam bisa bermain lebih bagus gitu di pertandingan semalam. Ya dimana itu artinya Vietnam ini memang datang bukan dengan tebakan ya, lebih ke dimana Vietnam ini udah mengumpulkan data yang cukup banyak gitu di timnas kita Indonesia. Kayak mereka udah tahu bagaimana Indonesia membangun serangan, gimana Indonesia transisi bertahan ke menyerangnya gimana, terus siapa pemain yang menjadi poros utama di permainan juga udah tahu udah pasti ya, Tom Hei ya. Dan kita bisa lihat juga Tom Hei di awal-awal pertandingan juga sempat dicederai. Gue ngeri-ngeri banget dia cedera kayak Neymar tuh, tulang belakangnya dikasih dengkul. Dan itu menurut gue salah satu taktik lah dari Vietnam ya, bermain pressing ketat dan bahkan sedikit agak keras yang membuat kita agak-agak kelabakan gitu. Dan menurut gua ini menunjukkan ya Vietnam berhasil menjalankan game plan mereka dengan sangat-sangat baik gitu. Dan di sini yang justru jadi pertanyaan adalah ketika strategi awal Indonesia nggak berjalan nih, kenapa kita nggak kelihatan punya solusi lain gitu. Jadi kayak nggak ada plan A, plan B-nya gitu. Yang gua tahu di mana tim besar tuh pasti punya plan B kan. Kalau cara pertama nggak berhasil, cara yang normal nggak berhasil, kayak kita bermain seperti biasanya nggak berhasil, biasanya tim-tim gede tuh punya cara untuk bisa mengubah situasi dengan pendekatan yang lain. Nah Indonesia ini semalam menurut gua gagal gitu untuk bisa memperlihatkan bahwa tim ini punya plan B. Poin kedua, menurut gua Vietnam menang di perang mental ya. Melanjutkan hal tadi, dimana hal kedua ini membuat gue melihat bahwa Vietnam memang sangat terasa gitu menghadapi Indonesia. Porsi permainan psikologisnya cukup gede karena sejak menit-menit awal dia bermain pressing agresifnya lumayan tinggi. Terus duel-duel keras juga sering banget terjadi. Jadi kayak gak ragu gitu ngelakuin kontak fisik dengan pemain-pemain kita, yang membuat pemain kita tuh tersulut sedikit gitu emosinya di awal-awal pertandingan. Kita bisa lihat lah Tom Hei beberapa kali ambil bola abis gitu ya, nyeleding yang dimana itu digerakkan oleh rasa yang sedikit bisa gue bilang emosi udah pasti ada di situ. Dan bisa gue lihat juga ya, memang Vietnam tuh tipikalnya emang memancing-mancing emosi kita cukup gede itu di awal pertandingan. Dan strategi itu berhasil. Beberapa pemain kita kehilangan ketenangan. Salah satunya Tom Hei, gue bisa bilang agak kehilangan ketenangan di awal pertandingan. Dan keputusannya juga menjadi terburu-buru. Dan lebih ke, gue bisa lihat ya, Tom Hei tuh megang bola gak tenang gitu. Dimana dia megang bola selalu kayak beranggapan pemain Vietnam selalu pressing tinggi dan siap untuk menerjang kakinya. Itu yang bisa gue bilang cukup mengkhawatirkan gitu ya, karena Tom Hei juga umurnya udah berapa sekarang, 30-an, dan dia gak mau cedera udah pasti kan di pertandingan di luar kalender FIFA bahkan ini. Dan itu yang bisa gue bilang membuat Tom Hei permainannya tidak seefektif seindah biasanya. Terus dimana tempo permainan juga jadi ikut ritmenya Vietnam. Walaupun memang dia bertahan habis, tapi serangan-serangan baliknya gila banget bro. Berhasil banget dia untuk bisa terus masuk ke dalam. Padahal biasanya Indonesia bermain lebih cair gitu ya, lebih santai, lebih sabar. Tapi sekarang enggak, Indonesia lebih takut gitu megang bola. Dimana satu, takut kerebut, dua, takut cedera gitu, bisa gue lihat di beberapa pemain individu di Indonesia. Dan di level internasional mengontrol emosi emang bagian dari kualitas sebuah tim. Dan Vietnam berhasil menurut gue untuk bisa membuat Indonesia keluar dari identitas permainannya sendiri. Dan ketika itu terjadi, pertandingan mulai berjalan sesuai keinginan Vietnam. Kita didikte oleh Vietnam untuk bermain di pertandingan semalam. Dan poin ketiga
yaitu adalah absennya Emil Laudero. Absennya kiper-kiper kawakan, kiper-kiper internasional kita berasa banget. Yang dimana ini menunjukkan ya bahwa kedalaman skuad dari kiper kita, khususnya di posisi penjaga gawang lokal, emang masih perlu banget ditingkatkan sih. Nadio gue yakin udah melakukan yang terbaik ya untuk tim. Tapi kalau ngeliat dari jalannya pertandingan semalam, beberapa momen menunjukkan emang si Nadio ini lebih banyak mengandalkan tebakan gitu dibanding reaction ya. Gue bisa lihat banyak banget ya bola-bola gol-gol yang terjadi semalam, salah satunya gol pertama dan juga gol waktu lawan Kamboja. Itu adalah kesalahan Nadio untuk mengambil keputusan di mana dia malah mengambil keputusan untuk intercept crossing. Itu hal yang aneh menurut gue. Dia tuh menebak lawan akan crossing dibanding lawan akan nge-shoot. Padahal yang paling penting adalah gawang gitu ya untuk bisa dijaga. Karena untuk crossing udah pasti banyak lah pemain-pemain kita di tengah. Beberapa kali bisa gue lihat keputusan dia untuk intercept crossing aneh banget ya. Hal sepele tapi itu memperlihatkan ya bahwa Nadio tuh bergerak bukan berdasarkan reaction tapi berdasarkan tebakan insting dia yang seringnya salah gitu ya. Dan juga banyak ya dari gol-gol kita yang gue menyayangkan gitu bahwa itu gol yang bisa kita lihat dari kiper-kiper lain reaksinya mungkin bisa berhasil gitu di 1-on-1 tapi ternyata ini jebol semua. Dan ini ya memperlihatkan kita bahwa kualitas kiper memang harus ditingkatkan gitu di timnas senior ini. Dan kesimpulan, kalau disuruh menyimpulkan kekalahan Indonesia semalam dalam satu kalimat, gue bisa bilang menurut gue ini adalah kekalahan karena Vietnam memang lebih siap aja, lebih siap secara taktik, lebih siap secara mental, dan lebih siap dalam mengeksekusi rencana pertandingan dari pelatih. Dan sementara Indonesia terlihat kesulitan keluar dari tekanan ketika strategi awal yang seperti biasa ini gagal berjalan. Dan ini tentu bisa gue bilang harus menjadi evaluasi karena ini bukan dari akhir segalanya. Kita masih punya pertandingan lawan Singapura yang harus kita menangkan untuk bisa kita lolos ke babak selanjutnya. Dan kalau Indonesia ingin naik level, at least bisa menang AFF, kita nggak hanya butuh pemain-pemain berkualitas tapi juga butuh fleksibilitas taktik. Gue bisa melihat taktik emang harus dibuat plan A dan plan B, dan Herman kayaknya masih menggodok itu, dan kita harap Herman bisa lah untuk membuat timnas ini semakin terbang tinggi ya. Dan juga waktunya masih panjang ya, Piala Asia 2028 ya, 27. Dan berikut kurang lebih untuk review gue untuk timnas Indonesia melawan Vietnam tadi malam. Dan gimana untuk teman-teman semua, apakah setuju dengan review gue? Bisa feel free tulis di kolom komen di bawah. Dan untuk teman-teman semua yang nggak setuju dengan gue, bisa juga feel free tulis di kolom komen di bawah. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you buat yang nonton. As always seperti biasa, gue juga Irsyad. Peace out.